Soal nomor 8, bulan berevolusi terhadap bumi dengan kecepatan orbit V. Jika masa bumi diketahui, berarti ini masa bumi itu M besar ya. M besar sama dengan 6 kali 10 pangkat 24 kg. Dan masa bulan berarti M kecil 7,5 kali 10 pangkat 22 kg. Dan jarak antara pusat bumi berarti R sama dengan 3,8 kali 10 pangkat 8 meter. Maka besar kelajuan orbit V adalah, berarti yang ditanya kelajuan orbit. Nah, ini kita menggunakan rumus ya, kelajuan orbit planet itu adalah V sama dengan akar GM per R ya. G itu kan 6,67 kali 10 pangkat min 11. Terus M itu adalah, berarti M-nya M besar ya, 6 kali 10 pangkat 24 per R-nya itu 3,8 kali 10 pangkat 8. Ini boleh kita coret, 24 dikurang 8 berarti 16. Kan ini jadinya 16. Terus ini bisa lagi dicoret, ini habis, ini sisa 5. Oke, kita lanjutin di sini. Berarti V sama dengan akar 6,67 kali 6 ya bagi 3,8. Itu adalah 10,53 kali 10 pangkat 5. Ini kita jadikan dia pangkat ini ya. Pangkat berapa? Pangkat 4 ya. Berarti 10 105,3 kali 10 pangkat 2. Nah, ini kita kalau kita cari akarnya, akar 105,3 itu adalah 10,26. Berarti ini 10,26 ya. 10,26 kok ini pangkat 2, pangkat 4 maksudnya ya, pangkat 4. Terus ini kalau diakarkan jadinya kali 10 pangkat 2, ya kan? Nah, kalau dikaliin adalah 10.026 meter per sekon. Nah, kita ambil aja yang mendekati yaitu bukan 10.000, 1.026. Kita ambil aja yang mendekati yaitu 1.000 ya. Kok 1.000 maksudnya. 1.000 nolnya 3 ya, 1, 2, 3. Nah, mendekati ya. Jadi berarti jawabannya yang A. Oke, next kita lanjut nomor 9. Bulan berputar saat mengelilingi bumi dengan kecepatan V. Energi kinetik bulan berevolusi terhadap bumi jika jarak antara pusat mendekati sekian. Nah, ini sama dengan apa ya? Sama dengan soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 itu kan kita dapat V. V itu tadi kita ambil nilainya adalah 1.000 kan, 1.000 meter per sekon. Berarti kalau misalnya yang ditanya itu kan adalah Eka kan, Eka bulan. Nah, karena Eka bulan berarti kita jawab itu pakai rumus Eka bulan. Eka bulan itu rumusnya adalah setengah MV kuadrat, berarti setengah kali ini masa bulan, berarti kita masukkan ya. Masa bulan itu kan 7,5 kali 10 pangkat 2, 22. Nah, ini kalau kita jadikan pangkat kan sama dengan 10 pangkat 3 kan. Kalau kita kuadratkan jadinya 10, ini kan V-nya kuadrat nih. Berarti kalau kita kuadratkan jadinya 10 pangkat 6. Nah, tinggal kita bagi 7,5 bagi 2. Itu 3,75 ya kan. Berarti 3,75 kali 10 pangkat 28. Nah, kalau kita bulatkan ini sama dengan 4 kali 10 pangkat 28 Joule ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang C. Nomor 10, sebuah pesawat antariksa, berarti ini diketahui M kecilnya adalah 10 pangkat 4 kg. Berada di permukaan bumi, berapa kecepatan lepas? Jari-jari bumi R 6,37 kali 10 pangkat 6, dan M besar masa bumi 6 kali 10 pangkat 24. Berarti yang ditanya itu kecepatan lepas, berarti V lepas ya. Nah, rumus dari kecepatan lepas itu adalah akar 2 GM per R. Oke. Berarti akar ya. Berarti akar 2
G kita kan 6,67 kali 10 pangkat min 11. M kita adalah 10 pangkat, bukan, M-nya M besar ya. M besarnya adalah 6 kali 10 pangkat 24, per R-nya adalah 6,37 kali 10 pangkat 6. Ini boleh kita coret, 24 kurang 6, itu adalah 18 ya. Terus ini juga bisa habis, ini sisa 9. Nah, kita lanjutin di sini. Jadinya V lepas sama dengan, berarti kita kalikan 2 kali 6,67. 2 kali 6,67 kali 6 bagi 6,37. Itu adalah 12,56 ya. Berarti akar 12,56 kali 10 pangkat 9. Kita jadikan pangkatnya genap, berarti 125,6 kali 10 pangkat 8. Berarti akar 125,6 itu adalah 11,2 ya. 11,2 kali 10 pangkat 4. Ya, 11,2 kali 10 pangkat 4 ya. Atau kalau misalnya mau dijadiin 1, ini, iya ini benar kan pangkatnya? Ini coret 24 kurang 6, itu 18. 18 dikurang itu 9. Jadi 2 kali 6,67 kali 6 bagi 6,37. Ya, 12,56. Ya, dia pangkat 9 kan. Kalau dijadiin apa kan berarti 125,6 akar 125,6 itu 11,2. 11,2 berarti pangkatnya 4. Kalau misalnya mau dijadiin ke ini ke 1,12 itu seharusnya pangkat 5. Pangkat 5 ya. Mungkin ini maksudnya pangkat 5 kali, atau kita buat aja ya option baru F, yaitu 1,12 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Oke, jadi jawabannya F. Nah, sekarang kita lanjut soal terstruktur. Seorang memiliki berat, berarti diketahui F-nya sama dengan 900 Newton. Di atas sebuah pegas sehingga pegas tertekan, berarti delta X-nya 0,9 cm. Atau kita jadikan ke meter, 0,9 kali 10 pangkat min 2. Atau bisa juga 9 kali 10 pangkat min 3 meter ya. Yang ditanya itu adalah yang A, konstanta. Yang B, energi potensial. Yang C itu energi potensial ketika identik disusun secara paralel. Paralel ya. Identik disusun secara paralel. Oh, dua pegas ya. Dua pegas. Oke. Nah, kita cari ya. Pertama, kita cari dulu yang A. Yang A itu kan K. Rumus K itu adalah F per delta X. Berarti 900 dibagi dengan 9 kali 10 pangkat min 3. Berarti ini 9, coret ini kan. Ini jadinya 100. 100 kali 10 pangkat ini naik ke atas jadi positif. Atau sama dengan ini jadinya adalah 10 pangkat 7 ya. Newton per meter. Ya kan? Ini bukan 5 ya. Sorry. Ini kan ini min 3. Berarti ini min 3. Jadinya ini min 5 ya. Ini bukan min 5. Maksudnya ini naik ke atas jadi 3 ya Allah. Terus ditambah ini jadinya 5. 10 pangkat 5 Newton ya. Oke. Kemudian yang B lagi. Kalau yang B itu energi potensial itu rumusnya adalah setengah K delta X kuadrat. Berarti setengah K 10 pangkat 5. Delta X ini dikuadratkan adalah 81 kali 10 pangkat min 6. Jadi ini coret, ini habis sisa min 1. Artinya, lanjutin sini. Ini artinya adalah EP sama dengan 0,5
dikali ini artinya 8,1 ya. 81 kali 10 pangkat min 1 itu kan 8,1. Berarti 0,5 kali 8,1 itu adalah 4,05 Joule. Nah, oke. Nah, dapat kita. Kemudian yang C, dua pegas disusun paralel. Nah, K paralel itu kita tambahin aja K1 tambah K2. Karena K-nya sama, berarti 10 pangkat 5 ditambah 10 pangkat 5. Ini kan artinya ada 1 di depan ini kan. Berarti 1 tambah 1 berarti 2 kali 10 pangkat 5. Nah, baru kita cari EP-nya ya. EP-nya setengah K delta X kuadrat. Berarti setengah K-nya 2 kali 10 pangkat 5, delta X-nya masih sama ya, 81 kali 10 pangkat min 6. Ini habis ya, ini sisa min 1. Jadinya ini juga habis berarti jadinya 8,1 Joule. Kan jadinya ini 81 kali 10 min 1 kan, jadi dapatnya 8,1 Joule. Baik, kita lanjut soal nomor 2. Di sini sebuah satelit yang bermasa 10 kg berarti diketahui ini M kecil sama dengan 1000 kg atau sama dengan 10 pangkat 3 kg. Mengorbit dan terletak 10 km dari pusat bumi. Berarti ini langsung aja ya, R besarnya adalah 10.000 kilometer. Kalau dijadikan ke meter, ini berarti 10 pangkat 7 meter ya. Nah, kemudian jika jari-jari bumi berarti R kecil, jari-jari bumi 6400 km, jadikan ke meter berarti 64 kali 10 pangkat 5 meter. Dan massa bumi adalah massa bumi 6 kali 10 pangkat 24 kg. G-nya sekian. Nah, jadi yang ditanya yang A itu adalah energi potensial gravitasi. Berarti EP satelit saat di bumi ya. Berarti yang B-nya itu kecepatan lepas. Yang C berarti saat mengorbit, EP di R besar ya. Kemudian yang D-nya EK ketika R besar di ketinggian gitu kan. Terus yang E kecepatan satelit berarti V ketika di R besar. Nah, kalau yang ini berarti ketika di R kecil ini ya. Nah, jadi oke kita cari satu-satu yang A dulu. Nah, energi potensial itu kan rumusnya G M kecil kali M besar per karena dia di permukaan di bumi berarti R kecil ya. 6,67 kali 10 pangkat min 11 kali 10 pangkat 3, M besarnya berarti massa ini ya, massa bumi 6 kali 10 pangkat 24 bagi dengan R-nya, R kecil berarti 64 kali 10 pangkat 5. Ini coret, ini sisa 2. Ini coret, ini sisa 22. Ini coret, sisa ini 11. Nah, berarti ini jadinya 6,67 kali 6 bagi 64. Berarti 0,625. Ya, 6,67 kita ulang lagi ya. 6,67 kali 6 ya. Kali 6 bagi 64 itu adalah 0,625. Berarti 0,625 berarti kali 10 pangkat 11 Joule. Oke? Dah. Dapat kita EP-nya ya. EP di bumi gitu. Nah, kemudian yang B lagi. Kecepatan lepas. Nah, kecepatan lepas itu rumusnya akar 2GM besar per R kecil ya. Berarti jadinya 2 kali 6,67 kali 10 pangkat min 11. M-nya 6 kali 10 pangkat 24. Per R kecilnya adalah 64 kali 10 pangkat 5. Nah, ini bisa kita coret habis. Ini sisa berarti 13. Ini habis.
Berarti 13 kurang 5 itu 8 ya. Coret nih sisa 8. Nah, sekarang tinggal kita kalikan 2 dikali 6,67 kali 6 bagi 64, yaitu 1,25. Berarti dapatnya akar 1,25 kali 10 pangkat 8. Nah, ini kita cari akar 1,25, itu adalah 1,12 ya. 1,12 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Oke, nah inilah kecepatan lepas. Nah, baru nanti kita lanjutin nyari yang ini lagi ya. EP di R besar di ketinggian, berarti ya sama dengan ini. Berarti kan yang C itu berarti EP sama dengan G kali M besar M kecil per R besar. Berarti 6,67 kali 10 pangkat min 11 kali M besarnya 6 kali 10 pangkat 24 kali 10 pangkat 3, ya kan? Per R-nya berarti 10 pangkat 7. Dah. Jadi ini kita coret aja, ini habis 24 dikurang 7. 24 dikurang 7 yaitu 17. Ini 17. Coret sama ini sisa 6 ya. 6 ya berarti ini sama ini 9 jadinya. Kok ya 9 jadinya ya. Berarti tinggal kita kalikan 6,67 dikali 6 terus dikali udah nggak ada ya. 6,67 kali 6 berarti 40,02 kali 10 pangkat 9 ya. Mana yang lebih besar nih? Lebih besar ini kayaknya ya. 625 daripada ini. Kalau jadi ini pangkat 9 berarti 262,5 ya, besaran ini kayaknya ya. Di jaraknya yang tidak terlalu jauh gitu kan. Oke, kayaknya nggak muat ya. Kita lanjut di slide selanjutnya untuk nyari yang D dan E ya. Jadi untuk di ketinggian dia adalah 40,02. Nah, sekarang kita lanjut nyari yang C-nya udah tadi ya. Ini udah, ini udah, ini udah. Sekarang kita lanjut nyari yang D lagi. Nah, yang D itu kan energi kinetik. Nah, tadi kan kalau kita cari itu sebelum kita nyari energi kinetik, kita cari dulu V-nya ya. Ini kecepatan satelit orbit. Berarti yang E kita cari dulu ya, baru nanti dapat energi kinetik. Berarti yang E, kecepatan orbit satelit. Berarti V sama dengan akar G M per R besar ya. Berarti 6,67 kali 10 pangkat min 11. M-nya M besar berarti 6 kali 10 pangkat 24 per R-nya adalah 10 pangkat 7. Jadi ini coret, ini sisa 24 kurang 7, 17 ya. Berarti ini 17. Ini coret sisa 6, berarti 6,67 kali 6. Kali 6, 402. Berarti jadinya di sini akar 4,02, 40,02 kali 10 pangkat 6. Nah, akar 40,02 itu adalah 6,32. 6,32 atau 6,33 dibulatin ya. 6,33 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Dah. Nah, udah dapat kita kan? Nah, karena kita udah dapat V ini di ketinggian ya. Nah, ini ya, V di ketinggian. Nah, baru kita cari EK-nya. Baru bisa kita cari EK-nya ya. Berarti yang D, EK sama dengan, karena itu satelit kan, berarti setengah M satelit kali V kuadrat. Nah, kalau misalnya
ini kan setengah massa satelit berapa? 10 pangkat 3 kan? Terus V-nya, ini kan kalau dikuadratin sama dengan 40,02 kali 10 pangkat 6 kan? Jadinya kalau dibagi itu 40,02 bagi 2, 20,01. Ini dibagi dapat 20,01. Nah, berarti jadinya 20,01 kali 10 pangkat 9 Joule. Dah, oke? Nah, begitulah kira-kira ya. Nah, mungkin kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Nah, sekarang kita lanjut soal HOTS ya. Sebuah peluru bermassa diketahui M sama dengan, ini massa peluru ya. Massa peluru sama dengan 250 gram. Jadikan ke kilo sama dengan 0,25 kilogram. Ditembakkan vertikal ke atas sehingga mencapai ketinggian maksimum. H maksimum itu 20 m per S. Nanti ketika H maksimum ini berarti ini nanti ada V2-nya ya. V2-nya 0. Jika panjang pegas pistol yang terkompresi berarti delta X ya 0,125 meter, tentukan konstanta pegas. Berarti yang ditanya K dan kecepatan peluru saat keluar. Berarti yang ditanya K dan ini ya, dan V1. Nah, kalau kita gambar ya, kira-kira kayak gini lah bentuknya ya. Misalnya ini ada pistol. Ini kan pistol. Terus di sini kan ditembakin peluru. Artinya di sini ada V1, ini ada H maksimum. Terus di sini ada V2. Nah, V2-nya kan 0. Nah, V1 ini yang ditanya kan. Kalau kita mau cari konstanta pegasnya, tunggu. Nah, jadi ini bisa kita cari menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, EM1 sama dengan EM2. EM1 itu berarti EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Nah, EK1 itu berarti kan yang mau kita cari ya, berarti ini berarti EK1 itu adalah setengah M V1 kuadrat ditambah EP1-nya itu kan anggaplah dia itu EP1 itu adalah ketika dia belum berada pada ketinggian berarti 0 ya, EP1-nya 0. Nah, EK2 itu adalah setengah MV2 kuadrat dan EP2-nya itu adalah M kali G kali H2. Ya kan? Nah, jadi ini ada dua buah ya yang kita tinjau. Yang pertama kita gunakan energi potensial. Yang kedua ini berarti kita gunakan EP-nya EP gravitasi untuk mencari nilai V. Tapi nanti untuk mencari nilai K baru kita ganti dengan menggunakan energi potensial pegas ya. Berarti di sini, nah kita lanjutin. Berarti ini kan setengah kali massa pelurunya kan 0,25. V1-nya itu berarti yang mau kita cari ditambah 0. Nah, nggak usah kita buat ya, karena anggaplah titik awalnya itu di sini, H1-nya di sini ya mula-mula, berarti kan 0 ya. Berarti sama dengan setengah kali 0,25 kali V dikuadratkan, atau gini aja. Ini bisa dicoret nih, nak. Kita coret aja lah dulu ya M-nya. M. Posisi kiri dan kanan bisa kita coret. Berarti setengah kali V1 kuadrat sama dengan setengah kali V2 itu 0 kuadrat ditambah 10 kali H2-nya adalah 20. Ya, ini H max ini sama dengan H2 ya. Berarti ini jadinya setengah V1 kuadrat sama dengan ini 0. Berarti ini jadinya 200 kali silang V1 kuadrat sama dengan 400. Berarti V1, matiin aja ya. Ini V1 kuadrat sama dengan 400. Berarti V1 sama dengan akar 400, yaitu 20 M per S. Nah, kemudian untuk nyari ininya,
pegasnya berarti sama ya, EM1 sama dengan EM2, berarti EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Nah, jadi kan EP1 tuh sebelum dia ditembakkan, berarti sebelum ditembakkan otomatis energi potensialnya 0, ya kan? Kemudian EK1-nya ya sama berarti ya, setengah, kan udah dapat V1 ya, berarti setengah kali M kali V1 kuadrat. EP2-nya ya berarti kita ganti pegas ya, berarti ini yang pegasnya, EP pegas, bagian yang pegas lagi, berarti setengah K delta X kuadrat. Ditambah EK2 itu berarti 0 kan, karena V2-nya 0. Nah, berarti nih, karena V2-nya 0 kan, ya berarti ini, karena ini nggak bisa dicoret ya, berarti setengah kali 0,25, V itu kalau V1 dikuadratkan berarti 400 ya, kali 400 sama dengan setengah K delta X dikuadratkan ini ya, 0,125, 0,125 dikuadratkan. Dicoret dapat 200, atau kita bedain warnanya ya. Ini 2, ini coret ya, ini coret sama ini dapat 200, berarti 200 kali 0,25, ya, 200 kali 0,25 itu adalah dapat 50, sama dengan ini dikuadratin 0,125 kali 0,125, ya kan? Terus dibagi dengan 2, 0, jadinya ini adalah 0,0078125 K. Pindah ruas 50 dibagi 0,0078125 sama dengan K. Berarti 50 dibagi 0,0078125. 0,39. Nah, jadi ini dibagi itu dapat hasilnya adalah 6.400 Newton per meter pangkat 2. Nah, dapat kita konstantanya segini. Oke? Jadi konstantanya itu adalah 6.400, V1-nya adalah 20 amperes. Nah, jadi itulah yang bisa kakak terangkan ya. Kalau misalnya adik-adik punya pertanyaan, boleh di komen di kolom komentar. Kita sama-sama belajar ya. Oke? Tetap semangat.